Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan diri, nama saya Trivindo Aji dengan NPM 2417052032. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi implementasi model OSI atau TCP IP untuk perangkat jaringan komputer. Yang pertama, apa itu model OSI dan TCP IP? OSI atau Open System Interconnection adalah model teoritis yang diciptakan oleh ISO sebagai referensi standar untuk menjalankan bagaimana protokol komunikasi bekerja. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan atau layer. Kemudian, apa itu TCP/IP? TCP/IP atau kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah kumpulan protokol jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat internet. Model ini jadi dasar komunikasi data hampir di semua jaringan modern, termasuk internet. Berbeda dengan OSI tadi yang teoritis, TCP/IP itu lebih ringkas dengan hanya ada 4 lapisan layer. Ini adalah lapisan layer untuk model OSI. Yang pertama ada physical. Yang pertama ada yang paling teratas ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Oke, yang pertama adalah ada application layer. Apa itu application layer? Application layer adalah sebuah lapisan yang langsung berinteraksi dengan pengguna dan aplikasi. Lapisan ini menyediakan layanan jaringan seperti browsing, email, dan transfer file, sehingga pengguna bisa mengakses jaringan tanpa memahami proses teknis di bawahnya. Kemudian ada presentation layer atau sebuah layer yang berfungsi mengatur format data agar dapat dipahami oleh sistem si penerima. Selain itu, lapisan ini juga menangani enkripsi untuk keamanan dan kompresi untuk efisiensi ukuran data selama transmisi. Selanjutnya ada session layer, yaitu sebuah layer yang bertugas untuk mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat. Lapisan ini memastikan koneksi tetap berjalan dengan baik selama proses berlangsung, serta dapat melanjutkan komunikasi jika terjadi gangguan. Kemudian ada transport layer, yaitu sebuah layer yang mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lainnya secara end-to-end. Data ini dipecah menjadi bagian kecil agar mudah dikirim, serta dikontrol agar sampai dengan baik atau dikirim dengan cepat sesuai kebutuhannya. Yang kemudian ada network layer, yaitu sebuah layer yang bertanggung jawab atas pengalamatan IP dan penentuan jalur pengiriman datanya. Lapisan ini memastikan data dapat mencapai tujuan melalui rute yang tepat, biasanya dengan bantuan router. Kemudian ada data link layer, yaitu mengatur komunikasi data dalam satu jaringan lokal dengan mengemas data menjadi frame serta melakukan deteksi kesalahan. Lapisan ini juga menggunakan MIC address untuk mengenali perangkat. Yang terakhir ada physical layer atau sebuah lapisan yang paling dasar yang menangani pengiriman data dalam bentuk sinyal melalui media fisik seperti kabel atau gelombang kabel. Contoh implementasi untuk studi kasus OSI dalam kasus nyata, ya ini ketika kita membuka website application layer, yaitu sebuah layer yang bekerja ketika kita sedang mengetik alamat website di browser. Browser menggunakan protokol seperti HTTP atau HTTPS untuk meminta halaman web dari server. Kemudian presentasi layernya
mengatur format data yang dikirim dan diterima. Misalnya data dari website dienkripsi menggunakan SSL atau TLS agar aman, lalu diubah ke format yang bisa ditampilkan oleh browser. Kemudian untuk layer session yaitu bertugas menjaga koneksi antar perangkat kita dengan server tetap aktif selama proses komunikasi berlangsung. Jika terjadi koneksi terputus, layer ini membantu mengelola agar komunikasi bisa dilanjutkan kembali. Kemudian ada transport layer, yaitu bertugas memecah data menjadi bagian kecil atau segmen dan mengirimkannya menggunakan TCP agar semua data sampai dengan lengkap dan urut. Jika ada yang hilang, maka akan dikirim ulang. Kemudian ada network layer, yaitu sebuah layer yang bertugas memberikan alamat IP tujuan untuk menentukan jalur terbaik agar data bisa sampai ke server website melalui jaringan internet. Kemudian ada data link, yaitu yang mengatur pengiriman data dalam jaringan lokal, misalnya dari laptop ke router Wi-Fi. Data ini dikemas dalam bentuk frame menggunakan MAC address, MIC address untuk mengenali perangkat. Yang terakhir ada physical layer, yaitu berfungsi di mana data benar-benar dikirim, di mana tahap ini memastikan data benar-benar terkirim dalam bentuk sinyal, baik melalui kabelan maupun gelombang Wi-Fi. Baik, selanjutnya ada model layer model TCP atau IP, yaitu sebuah model yang memiliki 4 layer. Yang pertama application layer, terdiri dari HTTP, TLS atau DNS, kemudian transport layer yaitu ada TCP dan UDP, kemudian ada internet layer atau IP, kemudian ada network access layer yaitu ada internet dan wireless LAN, di mana application layer itu merupakan sebuah lapisan yang menyediakan layanan langsung ke pengguna seperti web, email, dan transfer file. Lapisan ini juga mencakup fungsi pengaturan format data, enkripsi, dan sesi komunikasi, seperti halnya pada application layer pada model OSI. Kemudian ada transport layer, berfungsi untuk mengatur pengiriman data antar aplikasi secara end-to-end. Data ini dipecah menjadi bagian kecil dan dikirim menggunakan TCP atau andal atau UDP atau dengan cepat. Kemudian ada internet layer, yaitu sebuah layer yang bertanggung jawab atas pengalamatan IP dan penentuan jalur penerima data agar dapat mencapai tujuan dengan tepat. Yang terakhir ada network access layer, yaitu sebuah layer yang mengatur pengiriman data melalui media fisik seperti kabel atau Wi-Fi serta komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Contoh implementasi TCP atau IP di kasus nyatanya yaitu ketika kita membuka sebuah website di browser, proses komunikasi mengikuti alur pada model TCP/IP. Yang pertama ada layer yang pertama atau application layer, yaitu pada layer ini browser mengirim permintaan ke server menggunakan protokol seperti HTTP atau HTTPS. Jika kita sedang mengetik domain, sistem juga menggunakan DNS untuk menerjemahkan menjadi alamat IP. Yang kemudian pada layer selanjutnya yaitu transport layer, data dari aplikasi akan dipasang menjadi bagian kecil, biasanya menggunakan TCP agar data dikirim secara andal, lengkap, dan beraturan. Jika ada data yang hilang, maka akan dikirim ulang. Kemudian di layer selanjutnya, di internet layer, setiap paket data diberi alamat IP tujuan. Layer ini juga menentukan jalur terbaik agar data
sampai ke server melalui berbagai jaringan yang terhubung. Yang terakhir, di Internet Access Layer, data dikirim secara phishing melalui media Wi-Fi atau kabel jaringan. Data ini diubah menjadi sinyal agar dapat ditransmisikan ke perangkat tujuan. Setelah sampai di server, prosesnya berjalan terbalik hingga data dapat ditampilkan kembali di brosur dalam bentuk halaman website. Oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang implementasi model host ya, atau TCP/IP. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.